Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Benhar Gunawa. Saya mahasiswa D4 Politeknik Bakti Pertiwi Husada Cirebon. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hal terkait dengan penyakit kanker serviks. Hai teman-teman. Hari ini kita akan bahas salah satu penyakit yang penting banget untuk diketahui, terutama oleh perempuan, yaitu kanker serviks. Apa itu? Kenapa bisa terjadi? Apa gejalanya? Dan yang paling penting, gimana cara mencegahnya? Yuk, simak sampai habis. Kanker serviks adalah jenis kanker yang tumbuh di bagian leher rahim atau serviks, yaitu bagian bawah dari rahim yang menghubungkan rahim dengan vagina. Serviks ini berfungsi sebagai jalur keluar masuknya darah menstruasi dari rahim ke vagina dan juga sebagai jalan lahir saat persalinan. Kanker serviks terjadi ketika sel-sel yang ada di area serviks mengalami perubahan tidak normal dan tumbuh secara tidak terkendali. Dalam banyak kasus, perubahan sel ini awalnya tidak menimbulkan gejala apapun, tapi bisa berkembang secara perlahan selama bertahun-tahun hingga akhirnya menjadi kanker. Penting untuk diketahui bahwa kanker serviks bisa dicegah dan bisa dideteksi sejak dini, selama kita rutin melakukan pemeriksaan kesehatan reproduksi. Jadi, meskipun terdengar menakutkan, sebenarnya ini adalah jenis kanker yang paling bisa dikendalikan kalau kita tahu cara menghadapinya. Faktor utama penyebab kanker serviks adalah infeksi jangka panjang dari virus HPV atau Human Papillomavirus. HPV ini bisa menular lewat hubungan seksual. Tapi perlu diingat, nggak semua jenis HPV menyebabkan kanker, hanya beberapa tipe tertentu yang berisiko tinggi. Selain itu, ada juga faktor-faktor lain yang bisa meningkatkan risiko, seperti merokok, punya banyak pasangan seksual, sistem imun yang lemah, tidak rutin melakukan pemeriksaan pap smear. Salah satu hal yang membuat kanker serviks berbahaya adalah karena di tahap awal, penyakit ini sering tidak menunjukkan gejala apapun. Banyak perempuan merasa baik-baik saja, padahal sel-sel abnormal sudah mulai berkembang di serviks mereka. Tapi seiring waktu, kalau kanker mulai berkembang, bisa muncul beberapa gejala seperti perdarahan yang tidak normal. Ini bisa berupa perdarahan di luar masa menstruasi, perdarahan setelah berhubungan seksual, atau bahkan setelah menopause. Keputihan yang tidak biasa. Keputihan yang keluar dalam jumlah banyak, berbau tidak sedap, berwarna kecoklatan, kekuningan, atau bahkan disertai darah, bisa jadi tanda adanya masalah di serviks. Nyeri saat berhubungan intim. Jika kamu sering merasa nyeri saat berhubungan seksual, terutama di area dalam panggul, jangan dianggap sepele. Itu bisa menjadi salah satu tanda kanker serviks. Nyeri di panggul atau punggung bawah. Nyeri yang terus-menerus di area panggul atau punggung bawah, tanpa sebab yang jelas, juga perlu diperhatikan, apalagi jika berlangsung lama. Gangguan saat buang air kecil atau besar. Pada stadium yang lebih lanjut, kanker serviks bisa menekan kandung kemih atau usus, menyebabkan rasa nyeri saat buang air kecil atau besar, bahkan bisa menyebabkan sembelit atau sulit buang air kecil. Nah, penting banget untuk diingat. Gejala-gejala ini bisa juga disebabkan oleh penyakit lain, jadi jangan langsung panik. Tapi kalau kamu merasakan satu atau lebih dari gejala ini secara terus-menerus, sebaiknya segera periksa ke dokter spesialis kandungan untuk memastikan. Berita baiknya, kanker serviks bukan penyakit yang datang tiba-tiba tanpa bisa dicegah. Ada banyak cara sederhana yang bisa kita lakukan untuk melindungi diri. Pertama, vaksin HPV.
Vaksin ini bekerja seperti perisai yang melindungi tubuh dari virus HPV, yaitu penyebab utama kanker serviks. Semakin dini diberikan, hasilnya semakin baik, misalnya saat usia remaja. Tapi jangan khawatir, perempuan dewasa pun tetap bisa mendapat manfaat besar dari vaksin ini. Jadi, jangan menunggu sampai terlambat untuk melindungi diri. Kedua, periksa kesehatan secara rutin. Pemeriksaan seperti PA pap smear dan tes IVA atau inspeksi visual asam asetat sangat penting. Pemeriksaan ini cepat, tidak menimbulkan rasa sakit yang berarti, dan bisa mendeteksi sel-sel abnormal di leher rahim jauh sebelum berubah menjadi kanker. Dengan deteksi dini, pengobatan bisa lebih mudah dan peluang sembuh jauh lebih besar. Ketiga, menjaga gaya hidup sehat. Hentikan kebiasaan merokok karena rokok bisa melemahkan daya tahan tubuh dan membuat infeksi HPV lebih berisiko berubah menjadi kanker. Konsumsi makanan bergizi seimbang, perbanyak buah dan sayur, serta cukup istirahat agar daya tahan tubuh tetap kuat. Selain itu, gunakan pengaman saat berhubungan seksual untuk mengurangi risiko penularan virus HPV. Jadi sekarang kita tahu, kanker serviks bukan penyakit yang tiba-tiba datang. Kita bisa mencegahnya, bahkan sebelum ia mulai berkembang. Cukup dengan vaksin, pemeriksaan rutin, dan menjaga gaya hidup. Mulailah dari diri sendiri dan edukasi orang-orang di sekitar kamu. Karena di balik itu semua, ada ibu, saudara, sahabat, dan perempuan-perempuan yang kita sayangi. Cegah kanker serviks. Bukan nanti, tapi sekarang.